Saya, Gracia Natalia Santoso, dengan nomor NIM 2004 07 04 037 dari Hukum 2020A akan menjelaskan landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi, istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi sendiri merupakan cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis atau berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn mengatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? Dan yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa terpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal pribahasa yang berbunyi bule aide pambulu, bule katode mufakat, atau yang artinya bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan epistemologi memiliki problem dalam mengetahui dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi. Yang pertama, rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalisme berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana
dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Empirisme berpandangan bahwa pengalaman indrawi atau empiris merupakan sarana dan sumber pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat posteriori. Pancasila, sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia, sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Namun, pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman, dan dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut, sehingga hal tersebut mencerminkan tingkatan pengetahuan yang dinamakan a priori. Problem yang kedua, tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti, berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu atau solidarisme dan nasionalisme, rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, salah pemahaman, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.